Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Xuangxuang telah meminta perhatian Chu Feng atas apa yang terjadi, karena dia ingin agar Chu Feng membantu memikirkan solusi. Karena bagaimanapun, Chu Feng memiliki kemampuan luar biasa. Namun sayangnya, dia tidak mengira Chu Feng melompat ke dalam bahaya sendiri untuk menemukan Chu Ping dan yang lainnya. Ini akan menjadi satu hal jika Chu Feng bisa kembali dengan selamat. Namun jika kecelakaan terjadi, itu berarti dia akan menjadi orang yang telah menyakiti Chu Feng. Memikirkan hal itu, Chu Xuangxuang mengambil lompatan ke depan dan juga memasuki wilayah tengah arus bawah. Dia telah membuat keputusan. Tidak peduli jalan macam apa yang ada di depannya, tidak peduli apakah itu bahaya atau kesempatan, maka dia akan menghadapinya bersama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Setelah memasuki wilayah tengah arus bawah, Chu Feng dibatasi oleh kekuatan yang sangat besar. Dia tidak lagi mampu membebaskan diri, dan hanya bisa hanyut mengikuti aliran air. Situasi ini berlangsung selama 2 jam penuh. Setelah 2 jam berlalu, kecepatan air yang membatasi Chu Feng mulai melambat. Dan akhirnya, Chu Feng mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa dia telah tiba di ujung arus bawah. Dia tidak melihat Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, dan juga Chu Huanyu di sana. Chu Feng tidak terkejut dengan hilangnya mereka. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasakan sumber energi alami jauh lebih kuat daripada energi alami dari arus bawah sungai abadi yang ada di sana. Energi alami itu datang dari gua terdekat. Gua itu sangat kecil, dan mungkin hanya satu orang yang bisa melewatinya sekaligus. Namun justru gua kecil itulah yang mengeluarkan energi alami, yang jauh lebih kuat daripada yang ada di sungai immortal yang arus bawah. Dan kemudian, Chu Feng dengan hati-hati merasakan gua itu. Benar saja, dia merasakan aura Chu Qing dan yang lainnya dari gua itu. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa Chu Qing, Chu Ping, Chu Haoyan, dan Chu Huanyu telah memasuki gua itu mengikuti energi alami. Tempat ini sudah tidak lagi dalam wilayah Chu Heavenly Clan. Namun mereka masih berani bergerak dengan terburu-buru. Ini adalah satu hal bagi Chu Haoyan dan Chu Huanyu untuk tidak memahami aturan. Namun bagaimana mungkin Chu Qing dan Chu Ping juga tidak mengerti aturan? Chu Feng mengungkapkan sedikit kerutan, dan dia mulai gelisah. Berdasarkan kesadarannya sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng merasa bahwa energi alami yang kuat ini berasal dari gua yang agak mencurigakan. Mungkin ada semacam bahaya yang tersembunyi di sana, namun Chu Ping dan yang lainnya benar-benar bertindak begitu terburu-buru untuk memasuki tempat seperti itu. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasa marah? Sementara Chu Haoyan dan Chu Huanyu mungkin bertindak ceroboh karena ketidaktahuan, tapi Chu Ping pasti tahu aturan Realm of Cultivation Martial dengan sangat baik. Meskipun dia merasa kesal, tapi Chu Feng tidak bisa mengabaikan mereka. Karena itulah, dia mulai berjalan menuju gua. Setelah Chu Feng melewati terowongan gua yang sempit, ia memasuki gua yang luas. Setelah tiba, aura energi alaminya menjadi lebih intens. Namun sementara energi alaminya sangat kuat, tapi orang tidak bisa berlatih dengan mereka. Dengan kata lain, energi alami yang sangat kuat itu seperti semacam umpan. Hanya dengan menemukan sumbernya sajalah seseorang dapat berlatih. Chu Feng menjadi lebih yakin bahwa ada semacam bahaya tersembunyi bagi energi alami di sana. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun Chu Feng tahu tentang bahayanya, tapi dia masih harus bergerak maju. Namun demikian, Chu Feng tidak tahu bahwa ada sekelompok orang di dalam gua. Kelompok orang ini semuanya mengenakan gaun cian yang sama. Gaun cian mereka ditutupi dengan bulu cian, dan memberikan gaun yang sangat unik. Terlepas dari gaun bulu cian yang menarik, tapi mereka juga mengenakan topi identik di kepala mereka. Topi-topi itu runcing, dan tingginya 3 kaki. Namun terlepas dari penampilan khusus topi-topi itu, maka tidak ada yang istimewa bagi mereka. Namun tertulis di bagian depan topi dengan cara yang sangat menarik, itu adalah kata Qian Feather. Kelompok orang itu saat ini berdiri dengan tertib, dan yang berlutut di depan mereka ada 4 orang. Keempat orang itu tidak hanya babak belur, tetapi tubuh mereka juga berlumuran darah.
Adapun 4 orang itu, mereka tidak lain adalah Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, dan Chu Huanyu. Mereka berempat jelas-jelas dipaksa berlutut oleh kekuatan seseorang yang kuat dan menindas. Alasan untuk itu karena Chu Qing, Chu Haoyan, dan Chu Huanyu memiliki ekspresi marah di wajah mereka, dan melonjak niat membunuh di mata mereka. Hanya ada satu orang yang berbeda yaitu Chu Ping. Tuan-tuan, tolonglah, aku mohon kepada kalian semua, tolong lepaskan kami. Kami benar-benar tidak berniat masuk ke wilayah kamu, ucap Chu Ping. Meskipun Chu Ping dipukuli dengan buruk, tapi ia tidak marah sedikit pun, dan malah meminta maaf. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Ping tahu betul betapa menakutkannya orang-orang di depannya ini. Kelompok orang ini berasal dari klan Qian Feather Monstrous. Adapun Qian Feather Monstrous Clan, mereka adalah kelompok dengan kekuatan yang sangat besar di wilayah timur Realm Martial Cultivation. Bahkan Burst Monstrous Clan yang menggertak Chu Heavenly Clan mereka, itu hanya mampu melakukannya dengan Qian Feather Monstrous Clan yang berdiri di belakang mereka. Dari sini orang bisa membayangkan, betapa besar perbedaan antara klan Qian Feather Monstrous dan klan Surgawi Chu mereka. Itu juga alasannya, mengapa Chu Ping akan mengabaikan martabatnya, dan memohon dengan pahit kepada mereka. Namun sayangnya, meskipun Chu Ping memohon seperti itu, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak memiliki perasaan. Tidak ada niat hanya karena kalian semua ditangkap oleh kami. Mengapa kamu tidak memberitahu aku bagaimana kamu semua berhasil datang ke tempat ini? Kata seseorang dari kelompok Qian Feather Monstrous Clan. Kami menemukan arus bawah sungai abadi di wilayah klan kami. Hanya saja, arus bawah sungai abadi itu terlalu kuat, dan akhirnya menghisap kami ke dalamnya. Kami dibawa ke wilayah kamu oleh kekuatan arus bawah itu. Namun sialnya, kekuatan arus bawah itu terlalu kuat. Kami tidak dapat kembali, bahkan terbang pun mustahil. Itu dikarenakan tembok di sekitarnya yang sangat keras, dan hal ini membuat kami terjebak di sini. Untungnya, kami menemukan sebuah gua. Kami memasuki gua untuk mencari jalan keluar. Begitulah cara kami tiba di tempat ini. Kami benar-benar tidak bermaksud masuk ke wilayah kamu, dan kami benar-benar dipaksa tanpa pilihan lain. Tuan-tuan, kamu pasti harus percaya kami, pinta Chu Ping. Percaya pada kalian semua, Ci, kamu mengatakan bahwa kamu semua mampu menemukan arus bawah sungai abadi. Kamu benar-benar berani mengarang pembenaran yang absurd. Dari cara aku melihatnya, kamu seperti menganggap kami orang bodoh. Saat orang dari klan Qian Feather Monstrous berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan tak terbatas mendarat di Chu Ping. Menjerit, Chu Ping segera menjerit menyedihkan. Tubuhnya terkoyak, dan bahkan jiwanya akan tersebar. Namun pada saat jiwanya hendak berpencar, kekuatan aneh muncul dari sekitarnya, lalu mengumpulkan jiwa Chu Ping, dan membentuk kembali tubuh Chu Ping. Meskipun hanya ada luka berdarah di tubuh Chu Ping pada saat itu, tapi serangan sebelumnya sudah cukup untuk membunuhnya seandainya bukan karena kekuatan aneh itu. Tepat pada saat itu, orang lain dari kelompok Qian Feather Monstrous Beast berkata, "Lupakan saja, biarkan saja mereka pergi. Lagi pula ada perlindungan pembentukan formasi di ranah kultivasi bela diri leluhur. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk membunuh mereka. Akan membiarkan mereka turun dengan mudah jika kita ingin membiarkan mereka seperti ini. Meskipun kita tidak dapat membunuh mereka, kita harus menghukum mereka dengan benar atas tindakan mereka." Qian Feather Monstrous Beast yang menyerang Chu Ping sebelumnya berkata, "Tuanku, aku benar-benar tidak membohongimu. Kami benar-benar menemukan sungai abadi yang tersembunyi. Jika kamu tidak percaya kepada aku bisa menunjukkan jalannya kepadamu. Kamu akan tahu saat kamu melihatnya," pinta Chu Ping dengan pahit. "Ikuti kamu ke sana, aku tidak punya waktu untuk membuangnya. Bagaimana dengan ini, kalian berempat berlutut di tanah atas kemauanmu sendiri, dan bersujud kepadaku 100 kali. Lakukan saja itu, dan aku akan mengampuni kalian semua," kata Qian Feather Monstrous Beast. Namun begitu Qian Feather Monstrous Beast mengatakan kata-kata itu, Chu Qing segera berteriak. "Kamu ingin aku sujud padamu, Ci, dalam mimpimu?" teriak Chu Qing. "Kamu berani bicara balik. Kamu benar-benar mencari mati," teriak pria itu. Tepat setelah Chu Qing mengatakan kata-kata itu, anggota Qian Feather Monstrous Beast itu melambaikan lengan bajunya. Bang! Chu Qing pun dikirim terbang.
Ketika dia mendarat, dia mulai muntah darah tanpa henti, dan ekspresi rasa sakit memenuhi wajahnya. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Teriak Qian Feather Monstrous Beast itu. Cui. Chuking meludahkan seteguk meludah, dan mengungkapkan ekspresi menghina. Kamu berani terus bertindak begitu keras kepala. Qian Feather Monstrous Beast itu benar-benar marah, dan dia mulai menggerakkan tangannya tanpa henti. Dengan setiap gerakan tangannya, gelombang energi yang keras akan terbang keluar dari tangannya dan memukul tubuh Chuking. Chuking seperti mainan, dan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Chuking bergerak bola-balik di udara, dan menabrak dinding tanpa henti. Dia sedang disiksa. Namun demikian, Chuking sangat pantang menyerah. Meskipun dia diserang dengan kejam, tapi dia terus menggertakkan giginya, dan tidak menjerit kesakitan. Kamu memiliki integritas. Baiklah, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tiba-tiba saja, binatang Qian Feather Monstrous itu membalik pergelangan tangannya, dan mulai membentuk segel tangan. Lalu dia menunjuk Chuking dengan tangannya yang lain. Dalam sekejap, banyak sinar merah gelap terbang dari jarinya, dan menembus ke tubuh Chuking. Setelah sinar merah gelap memasuki tubuh Chuking, mereka mulai dengan cepat berkeliaran di sekitar tubuh Chuking seperti serangga. Menjerit. Pada saat itu, Chuking membuka mulutnya dan menjerit kesakitan. Berhenti. Tuanku, tolong berhenti. Tolong maafkan dia. Mereka masih sangat muda. Tuanku, tolong jangan turunkan diri ke level mereka. Aku mohon padamu, tolong luang mereka. Melihat adegan ini, Chuking segera mulai memohon maaf. Kamu ingin aku mengampuni mereka? Itu bukan berarti tidak mungkin. Bagaimana dengan ini? Kamu koutou ke ayahmu di sini 400 kali sendirian. Lakukan itu, dan aku akan mengampuni kalian semua, kata Qian Feather Monstrous Beast kepada Chuking. Baiklah, aku akan melakukannya padamu, aku akan melakukannya padamu. Ucap Chuking yang tidak ragu terhadap permintaannya, dan dia pun mulai mengangguk berulang kali. Setelah itu, Chuking berlutut di tanah atas kemauannya sendiri, dan mulai bersujud kepada orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Dia sangat kuat saat dia menghancurkan kepalanya ke tanah. Lebih jauh lagi, dengan setiap sujudnya, dia membungkuk dengan tangan terangkat ke depan sambil berkata, Tuanku, kita salah. Tolong lepaskan kami. Sama seperti itu, Chuking terus bersujud kepada orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Aku pernah mendengar desas-desus, bahwa Chu klan Heavenly Mu dulu berkuasa atas realm Cultivation Martial Ancestor. Dan juga desas-desus tentang bagaimana klan Heavenly Mu mampu memanggil angin dan memanggil hujan. Kenapa ketika ini adalah generasimu, kamu semua menjadi tidak seberguna ini? Di masa lalu, aku tidak bisa mengerti. Namun sekarang, aku sudah mengerti. Itu karena kalian semua terlalu lemah, dan terlalu tidak berguna. Hahaha, ketika mereka melihat Chuking berseru kepada mereka tanpa henti, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kasihan, tetapi mereka malah melihat Chuking dengan tatapan mengejek. Kakak Chuking, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba meledak dari kejauhan. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka semua segera mengalihkan pandangan ke arah suara itu. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, mereka dapat melihat seorang pria muda dengan token Chu Heavenly Clan di pinggangnya yang berdiri di kejauhan, dan melihat ke arah mereka. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng, yang mengejar Chuking dan yang lainnya. Wah, kamu berani mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang kalian semua rencanakan sebelumnya. Kenapa yang lain datang begitu cepat? Teman-teman, tangkap bocah itu. Qian Feather Monstrous Beast yang telah menyerang Chuking dan Chuking segera memerintahkan. Dan, wush, tepat setelah dia memberi perintah, seseorang segera mulai terbang menuju Chu Feng. Itu adalah peringkat 1 surgawi abadi. Karena kultivasinya, dia menatap Chu Feng dengan ekspresi jijik. Sepertinya dia adalah Raja Wali Ilahi dari surga, yang memandangi seekor burung kecil di bumi. Lalu tiba-tiba, dia menyerang dengan serangan telapak tangannya. Kekuatan bela diri tanpa batas mulai bergerak ke arah Chu Feng seperti air terjun yang menindas. Melihat itu, dia tidak menahan sedikit pun. Dia merasa bahwa jika serangan itu mendarat, pemuda di depannya pasti akan mati jika dia tidak berada di bawah perlindungan kekuatan khusus realm martial cultivation. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.